Oke, shalom, selamat pagi. Mungkin yang lain boleh di-mute, Kita bersyukur, kita berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh sama-sama lagi datang, menyembah, bersyukur, memuji, meninggikan nama Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi hari ini. Semua karena kasih Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Dan kita bersyukur karena semakin hari kita boleh semakin menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur buat kemurahan dan kebajikan-Mu yang terus mengikuti kami seumur hidup kami. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Karena semua yang terbaik, semua itu datangnya daripada-Mu. Engkau berikan kami kasih setia-Mu yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup. Sungguh tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami. Semakin hari semakin berlimpah dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu pagi hari ini. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu
melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Amin. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami bersyukur padamu, kami sembah Engkau, kami puji, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Besar setia-Mu Tuhan, melimpah kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kami puji Engkau. Sebab tidak ada Allah lain selain Engkau, Yesus Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi kami lebih dari apapun,
lebih dari siapapun. Kau buktikan kasih-Mu. Kau mati di salib bagi kami. Kami bersyukur. Kau tebus hidup kami. Kau selamatkan kami. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Ditinggikanlah Engkau. Haleluya. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji. Sebab hanya Engkau yang layak disembah selamanya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sembah. Kami sembah. Kami sembah. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan selamanya. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur kepada-Mu. Mulut kami penuh dengan pujian, pengagungan bagi nama-Mu Yesus Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji. Hanya Engkau yang layak disembah. Engkau yang layak ditinggikan. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami sembah, kami sembah, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami. Selamanya Engkau baik. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Haleluya. 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 Kami puji, kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Sebab Engkau
Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan selamanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, sebab Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan. Hanya kepadamu hati kami percaya. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah sumber kedamaian bagi kami. Engkau yang menyembuhkan kami. Engkau yang memulihkan hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya, 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 haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyambutku, Tuhan memulihku. Sungguh Engkau Tuhan yang setia bagi kami. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sungguh Engkau Tuhan yang setia bagi kami. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia. Amin. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau
sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dengan iman mereka katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sungguh Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup. Engkaulah satu-satunya yang kami percaya. Sebab Engkaulah sumber kekuatan bagi kami. Di saat kami harus memikul, ada begitu banyak beban dalam hidup ini. Sehingga kami dapat berkata, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Yesus Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Sungguh Engkaulah sumber pengharapan kami. Sehingga kami tidak akan pernah putus asa menghadapi hari-hari hidup kami. Karena sungguh pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Bahkan Engkaulah sumber segala perkara yang kami perlu. Engkau sumber damai sejahtera yang membuat kami tetap tinggal tenang dalam segala keadaan yang terjadi. Sehingga kami dapat bersyukur kepadamu. Karena Engkau Tuhan yang setia memberkati hidup kami. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Buat kesempatan hidup satu hari lagi yang Kau beri. Pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati dengan kekuatan kesehatan yang baik. Dan biarlah jiwa kami tetap tenang dan bersukacita dalam segala keadaan. Dan roh kami tetap menyala-nyala untuk setia sampai akhir kepadamu. Bahkan semakin hari semakin setia dan semakin mengasihi Engkau. Jika Kau tidak mendapati kami suam-suam kuku,
Ketika Engkau memuntahkan kami, tapi sungguh kami semakin menyala-nyala di dalam Engkau, melayani-Mu seumur hidup kami. Karena kami tahu seluruh aspek hidup kami, itulah pelayanan, penyembahan yang menyenangkan dan membukakan hati. Suatu pagi hari kami bersyukur, kami boleh bersama-sama berkumpul di dalam nama-Mu, menaikkan pujian, syukur, penyembahan. Dan sebentar kami mau belajar firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Ros. Shalom, selamat pagi. Renungan kita hari ini diambil dari Roma, pasalnya yang ke-15, ayat 22 sampai 33. Saya bacakan ya. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Tetapi sekarang, karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana, setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihat kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana, agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Ada beberapa poin yang aku dapat dari sini. Paulus berkeinginan untuk pergi ke Spanyol. Tapi nggak ada tulis apakah dia sampai ke Spanyol apa enggak ya. Nah, yang saya dapat dari sini adalah Paulus pribadi yang lebih mengutamakan pemberitaan Injil daripada keinginan pribadinya. Dia bisa mengutamakan untuk memberitakan Injil. Walaupun dia pingin ke Spanyol, tapi dia tidak melakukannya mengutamakan di list perencanaannya lah gitu. Dari sini juga aku belajar ini kayaknya kita harus ini deh, belajar seperti Paulus, punya list gitu, rencana kita ke depan tuh apa gitu. Aku orangnya memang di mana apa yang perlu ya aku kerjakan gitu, maksudnya tidak bisa bikin list gitu. Apa yang saat apa yang perlu ya itu ya dikerjakan gitu. Nah, itu yang aku dapat. Terus ada lagi, dia mengajarkan kita untuk bisa memperhatikan orang-orang miskin, untuk bisa memberi. Dan
Paulus juga punya kerendahan hati ya. Dia mau sebagai pengantarnya untuk memberikan sumbangan itu. Dia punya kerendahan hati untuk itu ya. Padahal dia bisa menyuruh orang lain, aku pikir. Terus kita wajib untuk memperhatikan inilah ya. Kalau yang aku dapat sih mungkin orang-orang yang mungkin juga para pendeta, mungkin juga ketua komsel, mungkin juga orang-orang sekitar kita, kita harus bisa memperhatikan juga. Kalau kita mampu kehidupan mereka, kita bisa bantu, kita bantu. Terus dan kita juga yang ayat ke-30 yang saya dapat, kita harus berdoa untuk orang-orang yang memberitakan Injil agar mereka terjaga dan terpelihara. Kadang kita lupa, cuma kepentingan kita sendiri aja yang kita doakan. Kita lupa untuk mendoakan orang-orang yang rela di depan menjadi barisan depan lah pokoknya untuk memberitakan kerajaan Allah. Kita harus belajar untuk mendoakan mereka. Siapapun itu tanpa terkecuali, bukan dari tidak memperhatikan dari gereja manapun gitu. Terus yang ayat ke-32, agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Nah, yang paling paling merema di aku nih yang 32 ini. Agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Yang saya dapat dari situ, kita tuh kadang-kadang suka mengasihani diri sendiri dengan mungkin pencobaan aku lebih berat, penderitaan aku lebih berat dari orang lain. Yang saya dapat dari sini gini loh, ketika kita itu mau melihat atau mau melayani orang lain, kita akan melihat bahwa beban kita itu tidak berat. Ada orang lain yang lebih berat dari kita. Dan contohnya aku sering besuk lah. Dan aku lihat ada yang anaknya dua lagi autis sampai parah gitu. Aduh, sedih kadang lihatnya. Terus ada yang mau bilang ama lah, sudah jadi ama memang. Dia punya anak putri, tadinya normal, bagus-bagus. Tapi karena jarang bicara, di rumah nggak ada kawan, terus nggak kerja, kok lama-lama jadi agak aneh gitu, agak-agak miring jadinya. Terus dia juga harus menjaga suaminya yang stroke. Aku lihat, aduh, kok ya, kayaknya nggak ada apa-apa deh aku gitu. Orang lain bisa menderita gitu, tapi masih setia gitu loh. Nah, dari situ seperti poin ini, ketika kita melayani, kita melihat, kita disegarkan, kita dikuatkan, kita dipulihkan dari pola pikir kita yang mungkin agak mengasihani diri sendiri gitu. Jadi kita mau belajar untuk besuk juga, itu intinya, untuk memperhatikan, mendoakan orang lain. Nah, itu poin-poin yang kudapatkan, Pak Heri, kembalikan pada Anda. Oke, terima kasih untuk Ibu Ros yang sudah menyampaikan sharing firman Tuhan pagi hari ini. Ada beberapa poin yang tadi Ibu Ros sampaikan, tentu ya seperti apa yang sering kita katakan setiap hari, firman Tuhan yang kita dengar, yang kita renungkan, mari kita praktekkan. Seperti hal yang pertama Ibu Ros tadi ingatkan, kita mau belajar seperti Paulus.
hidupnya itu teratur. Ya memang terlepas dari setiap kita ini punya foto karakter yang berbeda, tapi berkali-kali juga saya katakan dua hal penting dari foto karakter itu. Satu, kita tahu titik lemah kita dan kita tahu titik kuat kita. Sehingga kalau hal-hal yang kuat dalam hidup kita, ya kita semakin pertajam, tetapi titik dari kelemahan kita, kita rubah untuk menjadi hal-hal yang lebih baik. Nah, yang kedua, kita bisa lebih memahami orang lain. Kenapa orang itu seperti ini? Kenapa orang itu kok seperti itu? Nah, kita bisa lebih memahami. Tapi secara khusus pagi hari ini ya kita belajar seperti apa Ibu Ros tadi katakan. Kita belajar dari Paulus yang memang cermat dan detil, mencatat semua agenda, target, apa yang ingin dilakukan. Karena kan Edkul juga bilang begini, manajemen hidup itu dimulai dari manajemen waktu. Nah, kalau kita nggak bisa memanajemen waktu kita yang satu hari saja, bagaimana kita mau manajemen seumur hidup kita? Akhirnya yaitu tadi, kita akan menjadi orang-orang yang pokoknya berjalan, hari ini mood, detik ini mood, lakukan. Nanti lagi tidak mood, ya sudah, waktunya tiba-tiba 1 minggu, 1 bulan lewat aja gitu, nggak ada yang dikerjain. Nah, jadi hal yang pertama ya seperti Bu Ros tadi katakan, yuk sama-sama kita belajar mengagendakan. Paling tidak seperti pesan firman Tuhan yang disampaikan Pak Ahyong beberapa waktu yang lalu, seminggu sekali lah coba diagendakan karena berkaitan dengan apa yang Ibu Ros tadi katakan untuk besuk orang. Paling tidak seperti Ibu Ros tadi kan waktu kita besuk orang, kita bisa disegarkan karena ternyata ada orang-orang yang lebih menderita dari kita tapi mereka tetap setia. Nah, kita ini belum apa-apanya. Tapi ya seperti Paulus katakan kemarin bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan itu oleh karena Kristus. Kita lakukan semua itu karena kasih Tuhan. Karena seperti apa yang Bu Ros tadi juga katakan dari ayat-ayatan kita ini kan belajar dari Paulus, seorang yang rendah hati, yang punya prioritas kepada Tuhan dan jiwa-jiwa. Bahkan ada tadi poin yang Ibu Ros tadi katakan, Paulus itu mau jadi kurir. Padahal dia itu seorang rasul, rasul yang terkenal, rasul yang punya nama, yang dihormati dan disegani di mana-mana. Tapi untuk urusan-urusan yang kecil sekalipun, hanya untuk mengantarkan bantuan dari jemaat Makedonia, eh, Paulus mau lakukan. Ya, tapi satu sisi saya percaya karena Paulus juga orang itu tadi, dia manage hidupnya efisien. Sekalian dia ke Yerusalem bukan cuma sekedar untuk mengantar bantuan tentu, karena dia pasti tahu apa dan banyak hal yang ingin dia kerjakan juga di Yerusalem. Tapi di satu sisi ya tetap saja membawa bantuan itu kan bukan sesuatu yang gampang. Baik dalam bentuk uang, risiko dalam perjalanan itu juga berat. Apalagi kalau dalam bentuk barang, zaman dulu nggak ada kargo, belum ada kendaraan. Tapi kita belajar ketika kita diberi waktu dan kesempatan, hal-hal sekecil apapun, mari kita lakukan. Nah, berkaitan dengan itu juga kita tahu dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Makedonia, kepada jemaat-jemaat yang lain, Paulus menceritakan tentang keadaan jemaat Makedonia yang memberikan bantuan kepada jemaat di Yerusalem. Mereka itu bukan jemaat yang kaya. Kalau nanti kita masuk kepada surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, yang notabene-nya jemaat Korintus itu jemaat yang lebih besar, di kota besar, jemaat yang kaya. Tapi Paulus memberikan contoh dari jemaat Makedonia yang bisa memberi bahkan dari kekurangan mereka. Tentu secara ukuran manusia, itu mereka dianggap kurang, tapi bisa memberi. Tapi bagi saya, prinsip firman, jemaat Makedonia itu adalah jemaat yang hidup di dalam kelimpahan. Karena sekali lagi, prinsip hidup kelimpahan itu bukan tentang berapa banyak uang yang kita punya, tetapi berapa banyak yang kita bisa beri kepada orang. Nah, hari ini kita belajar banyak hal dari firman Tuhan, dari apa yang Ibu Ros tadi sampaikan. Mulai dari kita yuk belajar memanage hidup kita. Supaya hidup kita itu waktunya nggak berlalu, terbuang, sia-sia begitu saja. Ngalir, tapi nggak jelas juntrungannya ngalir kemana. Tapi yuk mulai ditata.
1 minggu 2 jam aku sediakan waktu. Ya karena saya percaya Bapak Ibu kan punya banyak kegiatan yang lain, tanggung jawab. Contoh kalau Ibu Roh tanggung jawab sebagai istri, tanggung jawab sebagai ibu, tanggung jawab untuk mengurus rumah, belum pelayanan, jadwal pelayanan di dalam pertemuan ibadah. Tentu ada banyak hal, Bapak Ibu yang lain juga bekerja. Tapi sekali lagi atur manajemen hidup kita, di-manage sedemikian rupa sehingga hidup kita ini benar-benar efektif. Oke, itu saja yang saya tambahkan dari apa yang Ibu Ros tadi sudah sampaikan. Dan pesannya adalah tetap mari renungkan firman dan lakukan firman Tuhan itu. Oke, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin menambahkan, dapatkan apa dari ayat-ayat yang Ibu Ros tadi sampaikan, dan tentu sebagaimana ayat yang terakhir, biarlah Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Karena sekali lagi seperti khotbah terakhir saya di awal bulan ini, di minggu kedua, Tuhan mau kita bukan cuman diselamatkan rohnya saja, tapi jiwa dan tubuh kita juga harus mengalami damai sejahtera. Artinya jiwa kita damai, tenang, tentram, tubuh kita mengalami kesejahteraan, kemakmuran. Sekali lagi, kemakmuran itu bukan bicara tentang uang yang melimpah, tapi hidup yang jadi berkat. Karena kebutuhannya tercukupi, badannya sehat, kuat, terus bisa melayani orang, besok kunjungin orang, terus bisa memberi. Itulah hidup dalam damai sejahtera bersama dengan Allah. Oke, silakan Bapak Ibu. Oh ya, bersyukur Ibu Rini sudah dioperasi. Dan kita terus berdoa untuk pemulihannya. Oh ya, seperti apa Ibu Ros tadi juga saya ingat, ya nggak salah walaupun ini ada sebagian dari kita bukan dari Pelita Community, tapi seperti Ibu Ros tadi, yuk mulai hari ini dan seterusnya masukkanlah dalam pokok doa, doakan para penatua, doakan pemimpin ibadah, PKS, pemimpin cabang-cabang, supaya kami juga doakan jemaat Pelita Community bisa bertahan sampai akhir. Dan kami butuh dukungan doa supaya tetap bertahan sampai akhir. Ya, mungkin ada beberapa di antara Bapak Ibu yang tahu kan salah satu pemimpin kita yaitu tadi akhirnya dalam kondisi lemah ya ternyata akhirnya menyimpang, melakukan hal yang harusnya nggak harus dilakukan. Makanya butuh dukungan doa. Mari jadikan topik doa, doakan penatua, pemimpin ibadah, pemimpin kelompok sel, pemimpin cabang-cabang pelita, juga doakan hamba-hamba Tuhan dari gereja manapun, seperti Ibu Ros tadi katakan. Karena memang kami, hamba-hamba Tuhan, butuh didoakan. Tentu bukan ya bersama-sama mumpung di Koram Deo kan. Kan seperti Ibu Ros kalau doa pribadi jangan-jangan lupa. Yang didoainya Tuhan berkati suamiku, berkati istriku, berkati anakku, berkati pamanku, semua. Nah, tapi melalui Koram Deo, ya ini karena bicara hal umum, mari kita doakan juga para pemimpin-pemimpin yang ada. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih Bu Ros buat sharing firman yang mengingatkan untuk hal-hal yang harus kita kerjakan. Minimal seperti apa yang barusan saya katakan, doakanlah penatua dan keluarganya, anak-anaknya. Dan kemudian besok, kata kuncinya besok, kunjungan, supaya kita dapatkan kesegaran. Oke, silakan Heng, kalau nggak ada yang lain. Ibu Mirianti, silakan Ibu. Oh ya, puji Tuhan ya. Saya mohon didukung doa. Saya itu diusulkan untuk masuk dalam apa ya itu namanya, Dewan Pengawas Aset Yayasan Kesehatan Gereja GKJW. Ya, karena GKJW punya beberapa rumah sakit. Nah, mohon dukung doa
Karena ini pekerjaan lumayan sulit. Tapi saya percaya kalau Tuhan pakai saya, Tuhan bekerja melalui saya, bisa mengatur yang melenceng menjadi lurus kembali. Terima kasih. Oke, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Mungkin nanti sembarin saya berdoa, mungkin ada teman-teman yang digerakkan di hatinya, mau langsung berdoa, boleh juga ya Pak ya? Oke, saya mulai. Bapak yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Biarlah di pagi hari kami terus datang kepadamu ya Bapa. Kami terus mencari wajah-Mu, kami terus tinggal di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih, biarlah menjadi gaya hidup dan kesukaan kami terus datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Dan di pagi hari ini ya Tuhan, di mana firman-Mu mengajarkan kami ya Tuhan, seperti Rasul Paulus, untuk memanage waktu kami, untuk memanajemenkan kehidupan kami ya Tuhan, ke depannya, langkah-langkah kami ya Bapa, apa yang harus kami kerjakan ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus berbicara dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih, biarlah apapun yang kami kerjakan, kami mau terus untuk mempermuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan, di mana kami bersyukur buat Ibu Rini ya Tuhan, yang sudah operasi ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus pulihkan, biarlah Tuhan terus sembuhkan ya Bapa. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan yang terbaik ya Tuhan. Dan kami juga berdoa, biarlah Ibu Rini Tuhan dipulihkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya beberapa hari lagi Ibu Rini boleh pulang ya Bapa. Kami bersyukur juga buat kesehatan Pak Siregar ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus pulihkan, biarlah Tuhan terus sembuhkan ya Bapa. Kami percaya kesehatan yang terbaik Tuhan curahkan kepada Pak Siregar ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga senantiasa berdoa buat Ibu Mirianti ya Tuhan. Tuhan juga berikan Ibu Mirianti kesehatan, kekuatan yang terbaik. Dan juga Tuhan taruh isi hati-Mu kepada Ibu Mirianti ya Tuhan. Biarlah melalui Ibu Mirianti juga Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan ya Bapa. Di mana saat ini Tuhan, Ibu Mirianti di gereja, di gerejanya ya Tuhan menjadi dewan keuangan ya Tuhan. Biarlah melalui Ibu Mirianti juga Tuhan, apapun pekerjaannya ya Tuhan, biarlah banyak jiwa-jiwa dimenangkan, bahkan segala aset-aset dari gereja juga terus berdiri dan juga berkembang ya Tuhan melalui rumah sakit yang ada juga ya Bapak. Terima kasih, kami serahkan Ibu Mirianti ke bawah tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, biarlah kami juga terus berdoa buat bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Tuhan terus memberkati bangsa kami, Tuhan terus ada di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan juga terus memberikan kedamaian atas bangsa ini ya Tuhan. Tuhan juga berkati pemerintahan kami, presiden kami, wakil, menteri juga Tuhan. Tuhan berkati setiap mereka ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini ya Bapak. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bu Ros, silakan tutup dalam doa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami Tuhan masih bisa Koramdeo, bersatu hati Tuhan, merenungkan firman-Mu. Kami mau Tuhan buka hati kami untuk belajar Tuhan dari Rasul Paulus. Kami mau Tuhan apa yang tidak pernah Tuhan kami lakukan. Kami mau belajar seperti Rasul Paulus Tuhan. Memanage hidup kami dengan baik, memanage waktu kami dengan baik. Kami juga mau Tuhan menjadi orang yang rendah hati Tuhan. Apapun yang dibutuhkan Tuhan, apapun pelayanan apapun yang membutuhkan kami Tuhan, kami mau Tuhan untuk tunduk dan taat berjalan Tuhan. Kami mau menjadi pribadi Tuhan yang membawa kesukaan Tuhan bagi orang lain, karena kami mempunyai kerendahan hati. Ya Bapa, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu setiap kami Tuhan, bukan hanya kami yang ada di Koramdeo Bapa, tapi juga setiap jemaat-Mu Tuhan yang mungkin hari ini dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan jamah dan pulihkan Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus mereka disembuhkan dan dikuatkan. Dan mereka yang mengalami pergumulan ya Bapa, Tuhan biarlah Engkau yang menjadi sumber jawaban bagi mereka. Mereka kuat di dalam Engkau Tuhan menghadapi segala persoalan ya Bapa. Karena hanya di dalam Engkau Tuhan ada jalan keluar Tuhan. Terima kasih Yesus, kami juga tak lupa berdoa Tuhan untuk setiap pemimpin rohani kami, baik penatua, baik pemimpin komsel, ataupun Tuhan pendeta-pendeta dari gereja manapun Tuhan. Biarlah Tuhan mereka selalu mempunyai kerendahan hati, selalu mempunyai roh yang menyala-nyala Tuhan untuk Tuhan melakukan amanat agung. Ya Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang ada di barisan terdepan Tuhan, untuk memberitakan firman-Mu. Tuhan penuhi mereka Tuhan dengan kekuatan, dengan semangat Tuhan dan hikmat Tuhan di dalam Tuhan melakukan amanat agung. Dan semakin banyak Tuhan jiwa-jiwa yang dimenangkan. Juga setiap kami Tuhan bukan hanya berdiam diri, tapi kami juga Tuhan mau mengambil bagian dalam setiap Tuhan yang Engkau tentukan bagi kami untuk kami lakukan. Kami mau jadi pribadi yang taat, pribadi yang setia, pribadi yang selalu mengutamakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati setiap kami yang hari ini merenungkan dan melakukan firman-Mu Tuhan. Dengan berkat Tuhan yang dari Engkau saja. Dengan berkat Bapa, yaitu kasih karunia dari Engkau ya Bapa, juga damai sejahtera dari Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus telah turun atas setiap kami ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.